Ketua kita yang sangat heboh hari ini. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat sekalian, kalau tadi baik MC maupun Pak Kadis memberikan pantun, bolehkah saya juga memberikan pantun? Jangan lupa sayanya ya. Oke, jalan-jalan ke Kota Malang, tujuannya ke Jatimpak. Kalau saya memberikan salam, mohon dijawab dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ririn Aprila Emma Anggraini. Itu udah nama panjangnya. Cukup dipanggil Bu Ririn. Kalau di sekolah saya dipanggil Bu Gemoy. Masya Allah. Oh memang ya Pak ya, saya tidak merasa Pak Wafi. Oke, kebetulan teman saya Pak Wafi juga guru hebat kesiswaan yang luar biasa dari Kota Anyar. Mohon izin Bapak Ibu guru, di sini kami tidak mengajari, namun kami berbagi pengalaman yang sudah kami dapatkan bulan lalu. Kalau kemarin kami mendapatkan 7 jurus ini selama 4 hari, saat ini panjenengan hanya diminta 2 hari. Jadi berkelanjutan hari ini dan besok. Oke. Kenapa diberi nama jurus? Kenapa diberi nama jurus? Oh, adanya gerakan. Oke, apa lagi? Ju ada di bawah Pak Bu Juaria. Jurus. Jadi memang mengambil konsep dari gerakan pencak silat ya, yang sistematis dan kuat. Harapannya kita bisa membantu siswa peserta didik menjadi hebat. Jadi yang hebat ini bukan gurunya, tapi kita mengantarkan siswa menjadi hebat agar mereka tidak hanya berkembang secara akademik, tapi juga bisa mengenali potensinya, kemudian bisa mengoptimalkan dan mengembangkan potensinya. Selanjutnya bisa mengelola emosi sehingga tercipta sekolah yang nyaman. Selanjutnya adalah mereka bisa menumbuhkan daya lenting atau resiliensi, ini yang paling penting. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dan terakhir adalah mereka bisa menata diri melalui pembiasaan positif di sekolah panjenengan. Oke, lanjut saja. Jurus 1 yaitu kenali potensi. Apa sih potensi itu? Kemampuan. Oke, apa lagi? Sudah sarapan ya Bapak Ibu ya? Belum. Kan tadi sudah dikasih wow. Oh, nanti kasih nanti ada. Lanjut saja Bu Evi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para pendekar, panjenengan juga pendekar semua. Kok fotonya seperti Pak Wafi ya Pak Wafi? Iya, betul ya. Jadi sekarang panjenengan tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenali diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Jadi nanti di setiap jurus panjenengan dibawa ke padepokan yang masing-masing ada namanya. Kenapa jurus 1 ini diberi nama Padepokan Telaga Air? Karena ibarat air, permukaan air, kita bisa berkaca di sana. Harapannya kita bisa mengajak siswa kita, anak-anak didik kita untuk lebih mengenali potensinya. Oke, sebelum itu, apakah panjenengan semua sudah masuk ke WA group? Belum? Ada yang belum? Minta tolong tadi lembarannya bisa bergeser. Oke, tadi ada beberapa banyak. Siapa saja yang belum tergabung di grup? Oh ini, cukup banyak. Minta bantuannya teman-teman. Kita sharing bersama ini jangan terlalu serius. Share
serius tapi santai. Tapi juga sunrise, santai tapi serius. Jangan-jangan nanti saking santainya saya ditinggal pulang sama Pak Wafi. Jangan ya Pak ya. Jangan ya Dek ya. Oke. Oh iya, ya sabar Pak. Kalau mana itu sampai sore, gimana? Sudah bukan habis musimnya Pak. Oke, lanjut lagi. Dalam kenali potensi, kita akan belajar bersama terkait dengan kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, dan pengenalan minat dan bakat. Mengakui, merespon keberagaman murid di kelas menjadilah dasar utama dalam pembelajaran terdiferensiasi. Betul? Betul. Ada yang guru penggerak di sini? Coba angkat tangan dulu yang guru penggerak. Udah ada? Aku tidak mengakui bergerak. Oh ya ini guru-guru penggerak yang hebat ini. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap murid. Tujuannya tak lain adalah memastikan seluruh murid dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensi secara maksimal tanpa mengalami ketertinggalan ataupun frustasi belajar. Tapi perlu diingat bahwa gaya belajar ini bersifat dinamis, artinya bisa berubah tergantung proses belajarnya, dan setiap orang memiliki beberapa gaya belajar. Oleh karena itu, untuk mengawali, kami mengajak panjenengan untuk mengenali potensi panjenengan dan gaya belajar yang dimiliki oleh panjenengan. Mohon izin, saya memberikan link di grup, mohon bisa dikerjakan. Bapak kesusuan. Sampun ya? Oh iya, di situ tes kemampuan dulu. Nah, yang tes kemampuan dulu yang dikerjakan, kemudian hasilnya nanti di screenshot. Ya, tes kemampuan dulu Bapak. Ya, sesekali kita role play, panjenengan jadi murid yang mengenali potensinya. Iya. Oke, langsung saja Pak, di bawah. Jadi kita sudah. Nah, ikuti tes sekarang. Oke, langsung saja. Kalau memang sesuai di poin yang keempat. Kenapa yang keempat? Hasil yang saya peroleh naturalistik. Naturalistik. Kita alam ini ya. Alam. Mohon saya panjenengan mengajar mata IPA sama prakarya. IPA sesuai. Kemudian begini Ibu, bagaimana kaitan hasil asesmen Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan Anda? Cocok karena di sana tadi kita biasa mengelompokkan tumbuhan, gitu. Jadi mengelompokkan hewan. Nah ini kok cocok banget. Terus suka melihat alam kayak gitu. Nah, kebetulan saya suka healing. Suka healing ya, jalan-jalan yang sama Bu, kita juga suka healing. Tapi bedanya saya healingnya ke mall. Berarti sesuai. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Ajeng Karina. Selanjutnya saya minta ini Bapak Heru dari
lanjut. Selanjutnya ini Bu Citra Larasati. Oke, Bu Citra Larasati. Wah, ini Pak Heru jurus ke-9-nya hebat. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Monggo Ibu Citra Kirana. Citra Kirana ya? Citra Larasati, mohon maaf. Ibu Citra Larasati, apakah hasil asesmen yang panjenengan dapatkan? Spasial. Spasial ini berkaitan dengan bentuk dan gambar. Nuwun sewu, panjenengan mengajar mapel apa? Ilmu pengetahuan alam. Oh, IPA. Tapi nuwun sewu, apakah panjenengan suka menggambar, desain grafis dan sebagainya? Lumayan. Oh, lumayan. Bagaimana kaitan hasil asesmen tersebut dengan dalam menjalani karir atau pekerjaan Anda sebagai guru IPA? Kalau di IPA kan dibayangkan saja tidak mudah. Maka lebih enak kalau kita menggambarkan atau apa agar siswa lebih cepat nangkepnya. Oh, begitu ya. Oke. Kemudian Ibu Citra, satu lagi, apabila proses asesmen dilakukan kepada murid, nah, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmennya? Seandainya panjenengan sebagai kesiswaan maupun guru mapel berkolaborasi dengan guru BK, karena asesmen ini biasanya dilakukan oleh guru BK, tapi panjenengan menggunakan hasil asesmennya ini, apa yang kira-kira panjenengan manfaatkan dari hasil asesmen ini? Kita bisa mengarahkan siswa melihat dari potensi yang dimiliki. Jadi kalau misalkan siswanya nanti punya bakat di bidang apa, sesuai dengan kemampuannya kita arahkan ke sana agar bakat yang dimiliki bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Citra Kirana. Betul sekali Bapak Ibu. Dengan mengetahui kecerdasan majemuk siswa, kita bisa mengarahkan di awal, terutama pada saat siswa kebingungan dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler. Nah, biasanya kan kalau anak-anak di SD itu awal masuk ke SMP ada banyak sekali ekstrakurikuler yang mereka tidak paham. Jadi kesannya ikut ini, coba-coba ikut ini, kata ajakan teman ikut ini dengan akhirnya apa? Ketika di awal kegiatan ekstrakurikuler ini banyak anggotanya, banyak pesertanya. Menjelang 2 bulan atau 3 bulan berjalan, akhirnya pesertanya sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Mereka baru menyadari, oh ternyata aku tidak suka di sini, oh ternyata aku tidak sesuai dengan ini. Misalnya ada ekstra pencak silat, karena teman-temannya banyak yang ikut, padahal dia tidak memiliki kecerdasan kinestetik, lebih kepada kecerdasan visual spasial. Maka kita bisa mengarahkan kemana? Kalau visual spasial berkaitan dengan gambar, menggambar, kaligrafi, nah seperti itu. Itulah pengaplikasian kalau di sekolah. Oke, selanjutnya. Jadi, apakah urgensi asesmen ini? Urgensi asesmen yang pertama adalah mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Potensi aktual itu potensi yang sudah terlihat, misalnya hasil belajar, tes IQ, dan potensi optimal murid ini adalah potensi yang berkaitan dengan minat dan bakatnya yang masih harus distimulus agar bisa berkembang secara optimal. Bagaimana indikator pengukurannya? Menggunakan analisis gap. Analisis gap melalui triangulasi data. Maksudnya adalah pendekatan untuk mengidentifikasikan dan memvalidasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan secara lebih mendalam dan objektif. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kita sudah mencoba multiple intelligence. Multiple intelligence ini dikenalkan oleh Howard Gardner. Ada 8 kecerdasan majemuk. Kemudian deskripsinya adalah yang pertama yaitu masih melihat dengan situasi dulu, yang mana yang coklat itu
Kita kasih nama itu Siapa? Nul dan Epul, ya, Nul dan Epul. Yang putih itu Nul, yang coklat itu Epul. Mohon maaf ya namanya Pak Saiful. Yang putih nol ya, yang coklat full. Jadi kedua anak ini melihat tantangan atau situasi di situ, ternyata yang lebih Lebih agresif. lebih peka, ya lebih peka dalam memecahkan masalah. Ternyata yang coklat, yang mana yang full itu langsung lewat bawahnya, dan kemudian anak yang nol itu juga mengikutinya. Terima kasih tepuk tangan. Adakah yang mau